Assalamualaikum, welcome back to my channel Sudiro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faktorial sebagai fungsi gamma. Nah, kalau kita ketahui dahulu kan kita kenal bahwa faktorial itu kan dikenal kalau misalkan 5 faktorial itu kan kita tahu bahwa 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu kita hanya sekedar tahu polanya. Namun gimana sih kalau ada representasi fungsinya? Nah, ini ada sedikit pembahasan mengenai gamma function, bahwa sebenarnya gamma function itu secara general bukan nggak sekedar hanya bekerja pada integer. Kalau faktorial kan kita hanya bekerja pada integer. Z itu menunjukkan integer, Z ini ada menunjukkan integer atau bilangan bulat. Sedangkan plus ini menunjukkan integer positif, yaitu positif positif integer atau lebih dari 0 seperti ini. Nah, kemudian sedangkan kalau gamma function sendiri itu sebenarnya lebih luas cakupannya, tidak hanya sekedar di integer yang positif, namun dia di ranah kompleks, yaitu bilangan kompleks. Bilangannya ada real, plus, minus, imaginer. Nah, kita nggak akan membahas secara detail di sini, namun kita ingin membahas kaitannya antara gamma function dengan faktorial itu apa sih? Nah, dengan kompleks ini, dengan syarat bahwa nilai realnya itu lebih dari 0, yaitu nilai realnya positif. Nilai real, bilangan real itu kan ya bilangan real ya misal 0 atau 1,2 dan pokoknya bilangan yang kita ketahui itu bilangan real namanya. Nah, kemudian kalau kita ingin membuktikan bahwa gamma n itu sama dengan n-1 faktorial, dengan n di sini ada dibatasi pada bilangan integer positif. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita langsung mencoba pada fungsi gamma secara general ini, yaitu gamma y. Nah, kita ketahui bahwa gamma y itu bisa kita selesaikan dengan integral substitusi, yaitu kita ketahui bahwa ini adalah sebagai U1 dV1, maka sama dengan U1V1 minus integral V1 DU1. Nah, yang U1 kita pilih sebagai U1 kita pilih untuk X Y pangkat minus 1, sehingga kita akan peroleh bahwa DU1 adalah sama dengan Y minus 1 dikali dengan X pangkat Y minus 2, seperti ini, dx. Nah, sedangkan kalau dV1 adalah sama dengan E pangkat minus X dx, sehingga kita akan peroleh nilai V1 adalah sama dengan minus E pangkat minus X ini. Nah, sehingga gamma Y kita bisa selesaikan dalam bentuk U1 kali V1. U1 adalah XY pangkat minus 1, X pangkat Y minus 1, dikalikan dengan V1 min E pangkat minus X, dikurangi dengan integral dari V1-nya adalah E min E pangkat minus X kali DU1, yaitu Y minus 1 X pangkat Y minus 2 dx. Nah, jangan lupa batasannya itu dari 0 sampai plus tak hingga. Begitu juga untuk ini adalah dari 0 sampai plus tak hingga. Sehingga kita akan peroleh gamma Y adalah sama dengan, kita masukkan nilainya, X pangkat, berarti kan tak hingga pangkat Y min 1. Kalikan min 0 dikurangi 0 pangkat Y min 1 dikalikan dengan min 1. Nah, kemudian dikurangi bagian integralnya adalah ada minus di sini dan ada minus di sini, maka menjadikan positif. Positif E pangkat minus X dari 0 sampai plus tak hingga Y min 1 X pangkat Y min 2 dx. Atau ini karena Y-nya adalah bukan variabel di integral, kita bisa tuliskan sebagai X gamma Y adalah sama dengan Y minus 1 dikalikan
integral dari 0 sampai plus tak hingga x y minus 2 e pangkat min x dx. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini bahwa ini adalah x y pangkat minus 2. Kalau yang di awal tadi adalah kalau definisi gamma kan x pangkat y minus 1. Nah, kalau misalkan kita definisikan bahwa misalkan kita definisikan misal M adalah sama dengan Y minus 1, maka kita peroleh kita tulis Y dulu aja, gamma Y adalah sama dengan Y minus 1 dikalikan dengan 0 sampai plus tak hingga X pangkat M minus 1 kan. E pangkat minus X dx. Nah, ini kan kita bisa tuliskan sebagai gamma M seperti ini. Tentunya kan seperti ini hasilnya. Nah, dengan gamma M, sedangkan dari sini, dari keseluruhan ini kita bisa tuliskan sebagai gamma Y adalah sama dengan Y min 1 dikalikan dengan gamma M. Atau ini kita bisa tuliskan sebagai gamma dari M plus 1, karena kan M sama dengan Y min 1, sama dengan M kali gamma M, seperti ini. M kali gamma M, seperti ini. Nah, ini kesimpulan yang cukup menarik di sini. Kalau gamma M plus 1 atau sama dengan M kali gamma M, maka kita akan peroleh, misalkan kita definisikan lagi bahwa N adalah sama dengan M min 1. N sama dengan M min 1. Sehingga kita peroleh bahwa M adalah sama dengan N plus 1. Berarti kan seperti ini. Maka kita akan peroleh bahwa gamma M adalah sama dengan gamma N plus 1 sama dengan N kali gamma N. Nah, kita kembalikan dari nilai N-nya, kembalikan ke N sama dengan M min 1, maka kita peroleh bahwa gamma M adalah sama dengan M min 1 dikalikan dengan gamma M min 1. Nah, dari sini kita akan peroleh bahwa hasilnya adalah gamma M plus 1 adalah sama dengan M dikalikan gamma M adalah sama dengan M min 1 dikalikan dengan gamma M min 1. Seperti ini. Nah, kita kembalikan di awal lagi. Kembalikan nilai awal lagi. Di awal. Bahwa M adalah sama dengan Y min 1 kan tadi. Nah, sehingga dari sini kita akan peroleh gamma M plus 1 adalah sama dengan Y minus 1 plus 1 sama dengan Y minus 1 dikalikan dengan Y minus 1 minus 1 dikalikan dengan gamma Y minus 1 minus 1. Sehingga kita peroleh bahwa gamma Y adalah sama dengan Y minus 1 Y minus 2 kali dengan gamma Y min 2, seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, maka kita akan peroleh bahwa gamma Y adalah sama dengan gamma Y min 1 dikalikan dengan Y min 2 kalikan dengan Y min 3, seterusnya, hingga kita peroleh 3, 2, 1, sampai akhir, sehingga kita putuskan bahwa ini adalah bentuk dari Y min 1 faktorial. Nah, Y min 1 faktorial
untuk jadi tanda faktorial, operasi faktorial ini khusus untuk if Y adalah anggota dari set Z integer positif integer.